Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dalam kajian 2 pekanan yang insya Allah mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu banyak kita curahkan kepada junjungan kita, kepada pemberi syafaat buat kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini sedikit kita membahas tentang fikhu as-sanatil jadidah, hukum tentang pergantian tahun yang biasa kita kenal dengan perayaan tahun baru. Dalam Islam segala sesuatu itu boleh atau tidak boleh sesuai dengan kepentingannya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan berkutak pada adanya sebab, adanya motivasi, atau tidak adanya sebab dan motivasi yang menyertainya. Maka ulang tahun itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Kalau itu sebuah nikmat, boleh kita berbahagia dalam kerangka mensyukuri, dalam kerangka mengevaluasi. Karena semua yang diberikan oleh Allah itu akan kita pertanggungjawabkan. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya. Karena prinsip hidupnya orang Islam itu adalah kalau mendapatkan karunia dari Allah, dia akan bersyukur. Ya. Maka itu akan berubah menjadi sebuah nilai kebaikan. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan sebuah ujian, prinsip orang Islam itu harus bersabar menerima ketentuan takdir Allah. Kepasrahan untuk menerima takdir Allah itu juga kebaikan. Maka kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh hebat semua yang terjadi pada diri orang yang beriman. Semua yang terjadi itu akan berujung kepada nilai kebaikan. Kenapa? Karena hidup ini cuma 2. Menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nikmat atau ujian. Ya. Maka kalau itu isi kehidupan, maka orang Islam itu, orang yang beriman itu sudah disertakan oleh Rasulullah satu perangkap yang dijelaskan oleh Rasulullah untuk mendapatkan seluruh kebaikan dalam semua dimensi kehidupan. Yang 2 tadi. Dengan segala macamnya dimensi kehidupan itu kan cuma 2 macam. Sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan kita bersyukur, tidak sesuai dengan harapan kita bersabar. Maka dalam kerangka tadi mensyukuri karunia Allah, sehingga apa? Tidak ada salahnya umat Islam berbahagia dalam karunia Allah dipanjangkan takdir usianya oleh Allah. Tapi dalam kerangka syukur dan evaluasi diri. Makanya Allah di dalam Al-Quran selalu mengingatkan, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah Anda bertakwa, menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk tujuan meraih ridho Allah dan surganya Allah yang dijanjikan oleh Allah. Makanya kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Coba Anda evaluasi, coba Anda perhatikan, wahai santri-santri. Kalau di sini santri-santri hafid Quran. Ini karunia Allah. Gunakan untuk apa? Untuk menggunakan fasilitas karunia Allah ini untuk kebaikan Anda di masa esok. Evaluasi. Lihat, perhatikan. Ini karunia Allah. Itu sama kayak kita orang hidup. Usia itu adalah karunia Allah. Supaya kita kemudian apa? Berkarya lagi untuk meraih kebaikan. Itu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan apa? Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu yang engkau kerjakan dalam hidup ini, apakah sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Maka kalau kita bersenang karena karunia ditambahkan oleh Allah, berbahagia dalam rangka mensyukuri, itu boleh. Ya, bersyukur. Bersyukur itu banyak kerangkanya. Makanya Allah tuh paling senang kalau Allah karuniakan ke hambanya nikmat, dia gunakan. Rasulullah SAW menghadapi sahabat yang unik-unik. Ya, jadi sahabat Nabi itu unik-unik. Saya bilang unik. Kadang-kadang ada yang saya enggak mau menggunakan. Tetap aja pengen pembawaannya sederhana, merendah. Dianggap itu adalah bagian dari apa? Dari gambaran kehidupan Islam. Kata Rasul, itu betul, tapi yang paling betul itu kalau karunia Allah Anda gunakan sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka orang kaya, gunakan kekayaan Anda untuk bersyukur kepada Allah dalam menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Allah untuk meraih ridho Allah. Maka kalau Anda punya uang, yang boyo beli pakaian yang bagus, gunakan pakaian itu untuk beribadah kepada Allah. Allah paling senang kalau begitu. Iza an'ama ala abdin yara asara nikmati. Allah melihat bekas nikmat yang diberikan sama hambanya. Ya, maka boleh kita bersenang, Pak. Berbahagia mensyukuri karunia Allah. Jadi saya tidak melihat ada sebuah pelanggaran kalau ada umat Islam di pergantian tahun manapun. Ya. Kemudian dia kumpulkan keluarganya, dia bersenang-senang dengan makan bersama, setelah itu kemudian diisi dengan doa. Saya melihat itu bukan sebuah pelanggaran. Dan itu bukan tasyabbuh. Bukan tidak masuk dalam kategori hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau dalam kerangka bersyukur. Bukan cuma senang-senang hura-hura yang tiada nilai. Oh, bukan itu yang saya maksud. Kita bersenang-senang dalam rangka mensyukuri karunia panjang usia, masih dipertemukan lagi dengan tahun baru yang miladiah. Itu. Karena kenapa kita yakin bahwa perjalanan waktu itu berdasarkan atas hitungan bulan ataupun berdasarkan atas hitungan matahari
Itu semuanya dari Allah. Cuma bedanya syariatnya ke Nabi Isa itu berdasarkan atas hitungan matahari, syariatnya ke Nabi Muhammad berdasarkan atas hitungan peredaran bulan. Semuanya ilmunya dari Allah. Sehingga kalau kita syukuri ya sama mensyukuri karunia Allah, pertambahan usia. Dan beda itu hitung-hitungannya kan. Kayak saya itu kalau hitungan miladiah usianya 83. Tapi kalau hitungannya adalah komariah sudah 85. Karena beda. Gitu. Maka apa? Maka karunia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, supaya kita kemudian mengevaluasi. Kenapa? Karena semua yang dikaruniakan oleh Allah itu tidak gratisan di sisi Allah. Itu akan apa? Dipertanggungjawabkan. Maka apa? Dari sisi sinilah kita, apakah karunia Allah yang diberikan kepada saya sudah saya gunakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah atau tidak? Kalau sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah, falhamdulillah. Kalau tidak sesuai, ayo menuju kepada Allah dengan meraih ampunannya. Ya. Makanya Rasulullah wanti-wanti betul ke kita. Ya. Usia ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wanti-wanti kata Rasulullah, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan selesai urusan hamba Allah nanti di akhirat kecuali setelah ditanyakan hal-hal berikut. Yang pertama apa? Wa an syababihi fima abla. Tentang masa mudanya dia apa? Dia habiskan masa mudanya untuk apa? Dari hadis Nabi itu menunjukkan kepada kita betapa mulianya dan hebatnya masa muda yang diberikan oleh Allah. Ya. Maka gunakan betul masa muda ini untuk meraih kebaikan. Maka tidak ada penghargaan Allah tentang usia kecuali orang yang memanfaatkan usia masa mudanya untuk tetap tunduk kepada Allah, untuk meraih kebaikan yang digariskan oleh Allah, yang dituntunkan oleh Allah. Makanya dalam hadis sahih kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Di antara yang 7 yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kemudian, bukan orang tua yang rajin ibadah, enggak. Yang dihargai oleh Allah itu apa? Anak muda. Kata Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ketika kita diberikan oleh Allah pilihan, tapi kita memilih untuk tetap tunduk, diatur oleh Allah dengan taat melaksanakan ibadah, tumbuh menjadi dewasa, kemudian beralih kepada usia tua, tetap kita pertahankan nilai itu. Masa muda itulah yang paling berharga dan paling mulia di sisi Allah. Maka oleh Allah dihargai, dimuliakan oleh Allah dengan apa? Sebuah penghargaan di akhirat, nanti di padang mahsyar dinaungi oleh Allah dengan payungnya. Loh, kenapa kok masa muda? Karena masa muda itu kan masa memilih. Kalau udah tua Pak, mohon maaf, udah nggak ada pilihan. Udah nggak ada pilihan. Ente mau bener atau udah nggak ada pilihan lagi. Tinggal gunakan aja. Tapi kalau masa muda antar masih ada. Ntar kalau saya tua baru saya akan baikkan, masih ada. Tapi kalau udah tua, mohon maaf, udah nggak ada pilihan. Ente mau baik, kalau enggak bablas.
Ya. Nah, maka apa? Kita akan mempertanggungjawabkan usia, Pak. Usia yang paling berharga itu usia muda, akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang kita pertanggungjawabkan secara umum, apa? Usia secara umum dalam semua tingkatan. Kata Allah, kata Rasulullah apa? Wa an umrihi fima afna. Tentang usia seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia gunakan dan habiskan? Nah, jadi usia kita yang diberikan oleh Allah itu jangan bilang, oh diberikan usia udah, setelah itu udah enggak ada pertanggungjawabannya, Pak. Nikmat kok ini, modal. Sama kalau bank memberikan modal kepada perusahaan, dia evaluasi enggak? Jangan-jangan kreditnya macet nih. Ya, agunannya kudu harus saya ambil. Nah, gitu. Dievaluasi. Gitu. Maka usia apa? Dievaluasi. Kenapa? Karena itu adalah modal yang diberikan oleh Allah. Sehebat-hebatnya kita, kalau kita udah mati udah habis, Pak. Nggak ada lagi modal. Maka modal yang terbaik yang diberikan oleh Allah itu adalah kehidupan. Maka Allah mengatakan alhamdulillah. Ya. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Alhamdulillah, kita syukuri. Nah, cuman kita harus mengevaluasi. Kita bisa enggak mempertanggungjawabkan perjalanan usia kita? Ulama mengatakan begini. Tolong dicamkan ini. Kalau pertambahan usia Anda tidak bisa menambah kebaikan Anda di mata Allah, mendingan gak usah tambah usianya. Saya ulang. Ini pentingnya nih, pertanggungjawaban usia. Kalau pertambahan usia Anda tidak bisa Anda mendapatkan kebaikan di mata Allah, nggak usah minta nambah usianya. Kenapa? Karena hanya menjadi beban. Pertanggungjawabannya semakin berat. Ya. Kayak kata apa? Wa man kana fin nuqsani fal mautu khairun lah. Kalau orang tetap kurang, artinya tidak ada penambahan nilai kebaikan, fal mautu khairun lah. Kematian lebih baik daripada nambah usia. Karena itu dipertanggungjawabkan, enggak berlalu begitu saja. Salah satu pertanggungjawabannya ini sekarang kita gunakan untuk sujud waktu usia kita, alhamdulillah. Untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih kebaikan di sisi Allah, maka kita gunakan usia kita. Walaupun kadang-kala kalau sebenarnya ada pilihan lain, mungkin bapak-bapak yang mohon maaf usianya udah 60 ke atas lebih memilih nggak keluar, Pak. Bangun rada kadang-kala apa bertek udah tulang, lagi dingin-dingin begini. Tapi karena karunia Allah ingin mengisi usia dengan kebaikan di mata Allah, kita syukuri karunia usia untuk menambah kebaikan di sisi Allah. Wa an umrihi fi ma'afna. Tentang usia dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk menambah kebaikan di sisi Allah, khairullah. Tapi kalau enggak, ya syarrullah. Itu adalah pertanggungjawaban yang berat di sisi Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan apalagi yang akan dipertanggungjawabkan dan tidak akan selesai, wa an malihi. Hartanya ya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karunia nikmat yang diberikan oleh Allah. Ingat, kita mendapatkan harta itu adalah karunia dari Allah dengan modal hidup. Ya, makanya Allah gariskan semua orang yang lahir ke dunia ini sama semua, tidak membawa apa-apa.
Nah, untuk Allah perlihatkan, oh ada karunia yang beda, ada karunia yang lain. Ini oh ada karunia rezeki, ada yang karunia sama pada lahirnya, tapi ada yang dilebihkan karunianya oleh Allah. Supaya melihat dia orang baik atau tidak. Sama juga ada orang yang pendek usianya, ada yang panjang modalnya banyak. Nah, maka orang kalau panjang modalnya banyak diberikan oleh Allah, terus dia tidak bisa menambah nilai poin di sisi Allah, jadi evaluasi oleh Allah di akhir. Jadi dia termasuk orang yang merugi. Maka ini pentingnya kita apa? Dalam rangka mensyukuri karunia Allah dengan pertambahan usia. Ya, boleh kita bersenang-senang, boleh, tapi dalam kerangka bersyukur, dalam kerangka mengevaluasi diri, sudahkah saya gunakan usia yang diberikan oleh Allah untuk menambah kebaikan di sisi Allah. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji oleh Allah untuk nanti akan kita pertanggungjawabkan mana yang bisa mempertanggungjawabkan ujian dan cobaan Allah untuk menambah sisi kebaikan di sisi Allah. Nah ini, jadi boleh-boleh saja dalam Islam berbahagia, bersenang. Boleh saya katakan, makanya saya bilang sama anak saya, kamu mau makan apa nak? Di pergantian tahun, tapi aku tidak izinkan kamu keluar kemana-mana yang tidak jelas arahnya. Yuk kita berbahagia bersama keluarga. Disitulah kemudian kita berdoa bersama. Kamu apa yang sudah kamu capai dengan usia yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau pelajaran apa, kalau hafalan berapa yang udah ente capai. Itu dievaluasi bersama oleh kita. Kalau ayah, menurut Anda apa yang belum ayah ya ke Anda apa? Dievaluasi kita semua. Itu. Karena semua akan kita pertanggungjawabkan. Mendingan kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita di dunia sebelum kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi wa an malihi fima min aina iktasabah. Ditanya oleh Allah tentang hartanya yang diberikan, dikaruniakan oleh Allah. Dari mana ente dapat? Maksudnya bukan nanya asal aslinya. Kalau aslinya dari Allah semua, tapi cara mendapatkannya sesuai enggak dengan ketentuan Allah atau tidak? Karena kalau hukum aslinya dari mana? Semuanya ilallahi marji'ukum. Semuanya kembali ke Allah. Mau ditarik sampai manapun pasti ujungnya ini mah pemberian Allah. Ya. Jadi apa? Cara mendapatkan dari Allah itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah atau melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah. Melanggar aturan disebut caranya batil, kalau benar namanya halal. Ya. Makanya Allah pesan wala ta'kulu, janganlah engkau ambil, janganlah engkau dapatkan, walaupun bahasannya di situ makan, tapi yang dimaksud wala ta'khuzu, jangan ente ambil, jangan ente raih, jangan ente dapat apa? Amwalakum bainakum bil batil, harta-hartamu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan cara yang batil. Nah, dievaluasi oleh Allah. Maka pertanyaan yang paling berat itu Pak, nikmat harta. Salah satu orang mulia yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamat dengan hartanya tetap ngesot masuk surganya, Pak. Siapa? Ya, sahabat Nabi Abdurrahman.
Padahal dia apa? Sudah nyantunin semua janda-janda perang Rasulullah. Tetap dia masuk Rasulullah yang satu, pertanggungjawabannya lama. Jangan dikira orang kaya itu pertanggungjawabannya enak. Enggak, itu nanti di akhirat berat, itu ditanya oleh Allah dari berlapis pertanyaannya. Dari mana ente dapat nih harta? Ini kita harus evaluasi. Kemudian apa? Ente gunakan fasilitas harta ini untuk apa? Digunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah. Dari mana dan bagaimana? Nah, makanya harus apa? Kita pertanggungjawabkan secara apa? Secara nilai syukur dan evaluasi. Kalau umpamanya yang kita dapatkan itu sesuai tuntunan Al-Quran, syukurin. Kalau enggak, evaluasi untuk diperbaiki. Nah itu makanya kita apa? Penting. Dalam rangka karunia Allah itu kita syukur atau kita evaluasi. Karena usia ini juga nanti akan apa? Perlu kita syukuri kalau kita gunakan usia ini sesuai apa yang dituntunkan oleh baginda Rasul, yang dibawa oleh baginda. Alhamdulillah, usia saya bertambah lagi. Saya bersyukur ke Allah. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, ya Allah, panjangkan usiaku, tetapi ya Allah perbaiki amalku. Makanya selalu begitu doa yang dianjurkan oleh Rasul. Enggak cuma nambah usia, enggak. Makanya selama kita nilainya doa begitu, bukan happy birthday to you, bukan itu doanya. Doanya apa? Ya Allah, panjangkan dan berkahkan usiaku untuk apa? Beramal soleh kepadamu. Nah, kalau dalam kerangka itu ya, bersyukur dan evaluasi, boleh kita bersenang-senang karena Allah suka melihat bekas nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya. Diberikan harta, dia bersenang-senang dengan hartanya, Allah senang, boleh. Ya, boleh. Makan-makan cuman jagung bakar, boleh Pak. Ikan bakar boleh. Kambing guling boleh. 17 tahun. Tapi dalam kerangka mensyukuri nikmat dan mengevaluasi karunia Allah. Nggak ada yang melarang. Selama itu bisa kita pastikan bahwa itu harta kita dapatkan dengan cara yang halal dan kita gunakan dalam kerangka meraih kebaikan di sisi Allah. Nah, ini pentingnya. Jadi boleh-boleh saja. Kita tidak berpikiran kayak ngelihat kulit udah langsung, wah ini nggak boleh nih, haram nih, nggak dilakukan nih. Oh, nggak begitu. Dikupas umat Islam itu. Boleh jadi ada yang sama. Makanya saya kasih tuntunan nih. Dalam Islam itu ulama kita itu selalu berbeda untuk memberikan ruang hujjah kepada orang awam. Ini ada, ini kebetulan karena saya ini baca sejarahnya dan dengar sejarahnya, pendiri NU dengan pendiri NU yang lain itu kadangkala dalam menyikapi beduk itu beda. Pendiri NU Hashim itu apa? Beduk itu kentongan. Tahu kentongan nggak? Yang kalau kita dulu digantung di musola, tong. Baru habis itu azan. Hashim Asy'ari mengatakan, ya, Syekhuna, ya, pendiri NU, mengatakan ini mah perbuatan nggak boleh menyerupai
kentongannya orang Nasrani, orang Kristen, ada kena namanya nakus. Nakus itu kentongan, Pak. Lonceng. Kalau mereka mau ibadah kan ada tuh, teng, ada kentongannya. Makanya kata siapa? Kata oh ini nggak boleh ini. Tapi Hasbullah, Hasbi, pendiri NU yang kedua, wakil ini, satu kan ketua, satu wakil, melihat, oh nggak bisa disamakan, karena beda. Kita nggak bisa samakan kentongan itu, karena orang Islam menggunakan kentongan itu bukan hanya untuk ibadah, mahdoh, bukan hanya untuk sholat. Dulu di kampung itu kentongan, ada kebakaran pakai kentongan, ya kan Pak? Ada kemalingan pakai kentongan. Ya beda kepentingannya. Maka kata itu nggak bisa disamakan. Kalau berarti sama berarti nggak boleh, haram. Oh enggak, karena kepentingannya berbeda, lebih luas. Dulu ini kentongan untuk ibadah, kalau kita cuma gunakan untuk sholat, iya boleh dikatakan sama-sama kepentingan untuk ibadah. Tapi dulu kentongan itu bukan cuma itu tujuannya. Akhirnya apa beda? Ulama nih berbeda pendapat, tapi saling menghormati. Ketika Wahid Hashim, ya, Hashim datang ke sebuah perayaan di tempat wakil ketua, kata wakil ketua, ya habis deh aku nih, dicercer nih, karena kentongan ada banyak di situ. Kata anak buahnya, tenang Kiai, kentongan udah beres, udah saya simpen. Kenapa disimpan? Menghormati Pak Ketua NU, karena dia mengatakan itu tidak boleh. Tapi dalam kerangka berbeda itu, dalam kerangka saling menghormati, bukan saling mencerca. Nah gitu ya. Jadi apa? Kita kembali lagi ke persoalan pertanggungjawaban usia. Harta kita akan pertanggungjawabkan. Nah, makanya oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesan betul ke kita. Ya. Dalam rangka meraih kebaikan itu kata Rasulullah apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Mas, dalam rangka Anda mengevaluasi untuk memperbaiki dan meraih kebaikan di sisi Allah, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Gunakan 5 fasilitas yang dikaruniakan oleh Allah sebelum datang yang 5. Di mana Allah cabut fasilitas itu. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu gunakan sebelum datang masa tua. Jangan bilang ntar saya mau memperbaiki keadaan, kalau udah tua belum tentu bisa. Kenapa? Karena kalau udah tua udah banyak apa? Banyak problem. Antar sholatnya, subuhnya kalau udah pensiun, belum tentu bisa Pak kalau udah pensiun Pak. Ngapain pakai nunggu pensiun? Waktu masih muda, masih keker. Kenapa kalau udah pensiun? Ya Allahu Rabbi, kadang-kadang bangun aja beretek nih tulang. Belum tentu kita bisa apa? Bisa melawan rasa sakit untuk apa? Memperbaiki keadaan. Maka apa? Gunakan masa muda. Oh ya, yang hafal Quran jangan bilang ntar kalau udah tua baru hatamin Quran. Enggak, hafalin waktu masih muda.
Kalau udah tua, udah banyak persoalan yang Anda akan hadapi. Susah betul menghafal Al-Quran itu kalau udah tua. Masa muda nih. Makanya perjalanannya apa? Ulama-ulama itu masih usia belia dia udah hafal Al-Quran. Kenapa? Itulah masa yang berlian, belum banyak persoalan. Ya, kalau udah nikah nanti baru saya nggak bakalan susah, Pak. Karena udah mikirin tanggung jawab keluarga, tanggung jawab anak, udah. Itu maka apa? Ini yang di sini nih yang ada diberikan kesempatan hafalkan sekarang. Jangan ntar. Gunakan betul pas itu. Kalau bisa setahun saya mau ngapalin Quran, hafalin. Nah orang kalau yang tekun Pak, setahun itu bisa hatam hafal Quran. Kalau dia rajin setoran, rajin ngulang. Tapi kalau enggak ya lama. Ya. Dulu teman saya 8 bulan hafal Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baru hafal tapi belum nempel. Butuh nempelnya diulang-ulang selama 12 tahun, Pak. Baru nempel. Karena hafalan itu kata Nabi apa? Hafalan itu hilangnya lebih cepat daripada melesatnya anak panah. Hilangnya hafalan itu, Pak. Lebih cepat daripada apa? Melesatnya anak panah dari busur. Kata Nabi, ulang hafalanmu nak. Kenapa? Karena lupamu itu, hafalanmu hilang lebih cepat. Hari pagi ini kita hafalin, jangan tunggu sore udah lupa, Pak. Kalau enggak diulang, ulang-ulang. Jangan tunggu sore. Ya. Nih lagi ngapalin habis sholat subuh. Terus apa? Sebelum subuh, habis subuh kita pengen tadi udah hafal nih. Coba baca setelah sholat subuh. Kadang-kala apa? Udah berantakan. Tadi apa ya? Kemana ya? Hafalannya tuh. Maka apa? Gunakan masamu, masa mudamu. Jangan tunggu tua kalau mau berkarya. Ya. Oke. Kemudian apa? Wahayataka qabla mautika, Mas. Selagi masih hidup, gunakan fasilitas hidup itu untuk meraih kebaikan di sisi Allah. Masih hidup dinasihatin. Makanya setiap kita melayat ke kematian, kematian itu adalah nasihat terbaik. Mas, ente tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa kalau sudah terkujur kaku. Makanya Nabi bilang, al-mautu wa izzatun. Kematian itu adalah nasihat terbaik. Kalau sering-sering berkunjung kalau orang yang meninggal, entar kita kayak begitu, nggak bisa. Maka kata Allah, supaya Anda bisa meraih kebaikan, gunakan selagi masih hidup. Itu jangan tunggu. Ya. Jadi kata Nabi, wahayataka qabla mautika. Ya, kemudian apa? Yang ketiga, wa faragoka qabla syuglika. Gunakan masa senggang Anda, masa luas enggak ada kerjaan, gunakan betul dengan baik. Karena suatu saat nanti akan ada masa di mana Anda disibukkan oleh Allah. Maka ya, gunakan. Gitu. Kalau udah sibuk susah. Ya, saya
Kata guru ke saya dulu, nak, jangan dikira kalau liburan berarti udah libur bener dari pekerjaan, bukan itu maksudnya. Gunakan liburan itu untuk hal-hal yang lebih produktif, yang lebih baik. Kenapa? Nanti kalau ente udah balik ke pondok nggak bakalan bisa lagi ente lakukan karena udah sibuk dengan urusan belajar ini, belajar itu. Maka apa? Waktu libur ente ulang-ulang tuh yang penting yang Anda prioritaskan. Gitu. Gunakan waktu luang Anda sebelum datang masa di mana Anda diberikan oleh Allah ujian kesibukan. Kalau Allah cabut senggang kita udah repot. Ya, sibuk. Ya, kayak apa? Kayak mohon maaf, orang kita yang udah berusia dulu, ya Allah nggak sibuk itu ngurusin, sakit masih sehat. Maksudnya apa? Berarti apa? Ketika Anda belum sibuk ngurusin masalah kesehatan Anda, gunakan betul sehat Anda untuk. Karena ada orang yang sekarang, ya Allah harus kontrol tiap hari, kadang-kala seminggu sekali. Kontrol, kalau nggak kontrol repot. Itu kan kesibukan itu, Pak. Kan enak kalau belum disibukkan oleh Allah, gunakan. Gitu. Wa faragha qabla syukrika. Kemudian yang terakhir apa? Fasilitas yang kita diminta gunakan. Wa ginaka qabla fakrika. Waktu Anda diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, gunakan betul sebelum datang di mana Anda tidak mempunyai kelebihan rezeki. Gunakan untuk fasilitas itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan ingat, untuk beribadah selalu ada godaannya. Iblis itu paling pinter ngegodanya tuh. Saya nih ada duit nih tersisa nih. Kata kita, saya sedekah. Iblis datang bisikin. Nggak usah sedekah ngurusin anak tetangga, pengen sekolah, Mas. Nanti anakmu tahun depan daftar untuk sekolah. Kalau duitnya kurang pendaftaran, nah kan gitu, mendingan simpen. Nah gitu. Iblis itu paling pinter dia. Makanya tadi ayat yang dibaca apa? Setan itu selalu membisikkan kita apa? Kebutuhan kurang. Kita yaidukumul faqra. Selalu ngiming-ngimingin kita, ente butuh A, butuh B, sehingga apa? Seakan-akan kita orang fakir. Karena orang fakir itu nggak bakalan pernah Pak bisa beribadah sedekah sama Allah. Butuh mempersiapkan untuk nanti anak kuliah, nanti berangkat. Akhirnya apa? Lama-lama disimpan semua harta itu tuh. Entar kalau ente gunain nggak ada, ente jadi miskin, nggak bakalan biarkan gitu. Ini udah ada, makanya kalau orang mau ibadah kurban, ada duit mau bisa buat berkurban, tapi datang iblis. Ntar kalau ente gunain berkurban, ntar kalau ente sakit, beribadah ente kan sekarang sudah kontrol melulu. Bagaimana kalau ente sakit? Nanti apa? Ente nggak punya duit, mau ngutang kemana? Tuh. Padahal apa? Belum tentu sakit kalau dia sedekahin. Itu hebatnya tuh. Maka apa? Gunakan betul nih. Mentalnya harus siap menggunakan fasilitas kebaikan Allah sebelum datang masa di mana Anda dibuat oleh Allah tidak mempunyai kemampuan, tidak punya kelebihan di mata Anda, tidak punya kelebihan. Dan itu kita gunakan betul. Ya. Ada satu nasihat
dari orang bijak. Kalau Anda ingin mengurusin dengan harta Anda kebaikan orang lain, enggak usah mikirin ya akan menggunakan untuk kebaikan keluarga. Karena kalau Anda ngurusin keluarga orang lain, Allah berjanji akan ngurusin keluarga dan anak Anda. Tapi iblis itu ya tetap dia datang bilang, lo ngurusin anak orang, ntar sekolah anak ente terbengkalai itu. Ya. Sehingga apa? Kadangkala dalam perjalanannya benar, Pak. Kalau kita abaikan semua itu, Allah yang ngurusin. Dan kalau Allah yang ngurusin perjalanan sekolah anak kita, insya Allah lebih mudah daripada kita yang ngurusin, Pak. Tetapi kata Allah harus ada pembuktian investasi. Anda ngurusin gak anak orang? Dulu kala, ini sedikit cerita. Dulu kala di keluarga kami itu ada seorang tua yang selalu ngurusin keturunan saudara-saudaranya yang lain untuk sekolah. Padahal dia kalau dilihat ya elah, nggak ada kelebihan harta yang banyak. Enggak, cuman nak, kamu tinggal di rumah saya, yang penting kamu sekolah, ntar sekolahnya aku yang bayarin. Sampai-sampai anaknya itu, ntar ayah saya duitnya ada nggak ya buat saya sekolah? Ketika ditanya oleh anaknya, dia bilang dengan jawaban itu, ntar biar Allah aja yang ngurusin sekolahmu, nak, nggak usah aku yang ngurusin, karena kalau aku yang ngurusin susah aku ngurusinnya. Ntar kalau kamu mau sekolahnya yang mahal kan repot kalau aku yang ngurusin. Biar Allah aja yang ngurusin. Dan benar, ngurusin anak-anak saudaranya, anak-anak yang lain, oleh Allah diurusin anaknya. Dan kalau Allah yang ngurusin apa? Dengan ketetapan dapat beasiswa sampai selesai kuliah. Subhanallah. Udah begitu apa? Dapat uang bayaran lagi tuh, kuliah dibayar, ada uang sakunya. Itulah kata ayahnya, dia ngadu ke ayahnya. Itu yang nak aku bilang, aku di sini investasi ngurusin orang biar engkau diurusin oleh Allah sekolahmu. Tapi kalau ngikutin bisikin iblis memang nggak bakalan jadi, Pak. Jangan invest dulu buat anak, simpen, tabungin. Ntar kalau anaknya mau ngelanjutin ke kuliah A yang bayarannya segini, ada enggak? Nah, inilah maka Rasulullah bilang, gunakan masa di mana kamu ada harta untuk kebaikan sebelum Allah mengambil hak Anda menggunakan untuk kebaikan. Nah, inilah kerangka kita merenungi kehidupan dengan setiap datang tahun baru. Kalau begini dibolehkan oleh Allah, dibolehkan oleh Rasulullah, kita renungi, Pak. Ente syukur, bersenang-senang makan dengan keluarga dalam kerangka bersyukur dan evaluasi, boleh. Nah, tapi kalau cuma senang-senang, nggak ada semangat spirit untuk memperbaiki dan meningkatkan amal, itu yang nggak boleh. Berlalu tahun baru, wah senang-senang aja, kemana, jingkrak-jingkrak, petasan, letar sono. Itu yang tidak dibenarkan karena tidak ada nilai. Ya, tapi kalau ada nilai kebaikan di dalamnya, insya Allah dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, ya, karena udah menjelang jam 6. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikaruniakan usia panjang dengan kesempatan untuk menggunakan usia kita meraih kebaikan Allah Subhanahu wa taala di mata Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah dan kita tetap diberikan oleh Allah kesempatan untuk investasi kebaikan untuk masa depan kita, di mana semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah.